Desi, seorang wanita berusia 25 tahun, tinggal di sebuah kampung kecil yang sepi di pinggir kota. Ia membuka usaha salon rumahan di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Semula, usahanya berjalan lancar, hanya melayani pelanggan sekitar kampung. Tapi semakin hari, semakin banyak orang yang datang dari luar kampung, meski mereka datang dengan alasan yang tidak jelas. Desi tidak pernah menanyakan detail dari mana mereka berasal, ia hanya merasa senang karena penghasilan dari salonnya makin banyak. Ruangan tempat ia bekerja pun cukup sederhana, hanya dipisahkan oleh tirai kain lusuh yang membatasi ruang tamu dengan bagian rumah lainnya. Sebuah kursi panjang bekas dan meja kecil menjadi tempat kerjanya. Namun, ada satu hal yang cukup aneh di rumah itu. Di sudut ruangan, tepat di sebelah sumur tua yang sudah lama tidak digunakan, terdapat sebuah botol kaca tua berisi minyak rambut. Botol itu selalu ada di sana, meskipun Desi tidak pernah ingat kapan pertama kali menemukannya. Desi selalu merasa bahwa botol itu punya sesuatu yang berbeda, tapi ia tidak pernah mengganggunya. Ia lebih fokus pada salon kecil yang menjadi sumber hidupnya. Desi bukanlah orang kaya. Ia hidup sederhana, dan kehidupannya berjalan begitu biasa. Pagi hari ia memulai hari dengan menata rambut pelanggan yang datang, sementara sore hari ia mengurus pekerjaan rumah. Kadang, desas-desus tentang kegiatan aneh di kampungnya terdengar di telinganya, seperti cerita tentang sumur tua yang ada di dekat rumahnya, yang menurut orang-orang, dulu digunakan untuk ritual tertentu. Namun, Desi selalu menganggap cerita itu hanyalah tahayul. Ia lebih memilih mengabaikan semua itu dan fokus pada usaha yang dijalaninya. Suatu hari, saat Desi sedang melayani pelanggan, seorang pria tua datang masuk. Wajahnya sangat kurus, dengan kulit yang pucat. Pakaian yang dikenakannya kusam dan compang-camping. "Mau potong rambut?" ucap pria itu pelan, suaranya serak, seperti tidak terawat selama bertahun-tahun. Desi yang terkejut sedikit bingung, tetapi ia segera menyiapkan alat-alat potong rambut. "Siapa namamu, Pak?" tanya Desi, mencoba membuka percakapan agar suasana lebih nyaman. "Dari mana saja, belum pernah terlihat sebelumnya," tambah Desi, penasaran. Pria tua itu hanya terdiam sejenak, seolah-olah berpikir keras sebelum akhirnya menjawab, "Saya kakek Tan, sudah lama tinggal di sini." Suaranya lirih, namun ada sesuatu yang aneh dalam cara ia berbicara, seperti ada beban berat di belakang kata-katanya. Desi tidak terlalu memikirkannya, ia melanjutkan pekerjaan. Rambut pria itu tebal, hitam, dan berbau apek. Saat Desi mulai memotong rambutnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tangannya. Minyak rambut yang digunakan kakek Tan benar-benar berbeda, dengan aroma yang sangat kuat dan agak menyengat. Semakin lama ia memotong, semakin ia merasa seperti ada yang mengawasi dari belakang. Setelah beberapa saat, potongan rambut pria itu selesai. Kakek Tan pun berdiri, memberikan sedikit senyum yang tampak aneh. "Ini untukmu," katanya sambil meletakkan sebuah botol kaca berisi minyak rambut di atas meja. "Jaga baik-baik. Ini akan membantu bisnis salonmu berkembang." Desi menerima botol itu dengan bingung, namun karena kakek Tan terlihat sangat serius, ia memutuskan untuk tidak menolak. Ketika kakek Tan pergi, Desi merasa sedikit aneh, tetapi ia menyimpan botol itu di dekat tempat ia bekerja, tepat di sebelah sumur tua yang ada di dalam rumah. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pelanggan yang datang ke salon Desi semakin banyak, dan sebagian dari mereka terlihat sangat aneh, seperti datang dengan tujuan tertentu. Desi mulai merasa ada yang salah dengan botol minyak rambut itu, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Begitu banyak hal yang tak bisa ia jelaskan, dan kecurigaannya mulai tumbuh, namun ia merasa terjebak. Tidak ada yang pernah tahu siapa kakek Tan sebenarnya, dan bagaimana ia tahu tentang salonnya. Namun, Desi tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia terima. Ia tidak tahu bahwa botol minyak rambut itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Seminggu setelah kedatangan kakek Tan, Desi mulai merasakan ada yang aneh di sekitarnya. Pada awalnya, ia mencoba mengabaikan perasaan cemas yang muncul begitu saja. Namun,
ketidakwajaran itu mulai semakin terasa. Setiap kali ia membuka botol minyak rambut pemberian kakek Tan, ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti dirinya. Aroma minyak itu tidak pernah hilang, bahkan ketika ia sudah mencucinya berulang kali. Wanginya sangat kuat, seolah-olah menyusup ke dalam setiap sudut rumah, bahkan di luar rumah pun Desi bisa mencium bau itu. Pelanggan pertama yang mulai terlihat berbeda adalah Ibu Rina, tetangga yang datang untuk potong rambut. Desi biasanya selalu berbincang-bincang dengan Ibu Rina saat memotong rambutnya. Tapi hari itu, Ibu Rina tampak sangat diam dan tidak berbicara sepatah kata pun selama proses potong rambut. Desi merasa ada yang ganjil dengan sikap Ibu Rina yang biasanya ramah dan ceria. Tiba-tiba, saat Desi memotong rambut Ibu Rina, ia merasa seperti tangannya membeku. Alat potong yang ia pegang terasa berat, dan ia kesulitan untuk menggerakkan guntingnya. Ibu Rina, yang duduk dengan wajah tak bergerak, tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan cepat, seolah mencoba menghindari pandangan Desi. Dalam ketegangan itu, Desi mencium aroma minyak rambut yang lebih menyengat dari biasanya. Hidungnya terasa perih, dan ia merasa pusing. "Ibu, kamu baik-baik saja?" tanya Desi dengan suara pelan, mencoba mengalihkan perasaan cemas yang mulai mendera. Ibu Rina mengangkat kepalanya, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Ia hanya mengangguk, namun Desi merasa ada sesuatu yang salah. Setelah selesai memotong rambut, Desi berusaha mengajak Ibu Rina berbicara, tetapi Ibu Rina hanya tersenyum tipis dan segera pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak saat itu, beberapa pelanggan mulai datang dengan cara yang aneh. Mereka tampak sangat terburu-buru, seolah ada sesuatu yang mereka kejar, tetapi begitu memasuki rumah, mereka menjadi sangat tenang, bahkan ada yang tampak tidak sadar. Mereka tidak berbicara banyak, hanya duduk diam, dan Desi merasa sangat tertekan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada yang mengawasi dari jauh. Pada suatu malam, saat Desi sedang menutup salon, ia mendengar suara berderak dari arah sumur tua yang ada di belakang rumahnya. Suara itu sangat jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Desi pun beranjak menuju sumur, tetapi begitu ia mendekat, suara itu berhenti. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Ia memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan segera masuk ke rumah. Namun, sejak saat itu, Desi mulai sering terbangun di tengah malam. Ia merasa ada yang mengganggu tidurnya, seperti suara bisikan halus yang datang entah dari mana. Setiap kali ia berusaha tidur, pikirannya selalu terjaga, teringat akan botol minyak rambut dan kakek Tan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa orang-orang yang datang ke salonnya mulai berubah? Apakah minyak rambut itu benar-benar berpengaruh pada mereka? Di luar dugaan, suatu malam, Desi mendapati sebuah kejadian yang lebih menakutkan. Saat ia bangun dan menuju ruang tamu, ia melihat bayangan orang berdiri di depan kaca. Ia terkejut, namun setelah melihat lebih jelas, ternyata itu hanya bayangan dirinya sendiri. Namun, saat ia melirik ke meja tempat botol minyak rambut diletakkan, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Botol itu, yang semula hanya berisi sedikit minyak, kini tampak hampir penuh. Seperti ada sesuatu yang mengisi botol itu, namun tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Perasaan cemas dan takut mulai menggigit Desi. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia merasakan tekanan yang semakin berat, dan perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah semakin mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan botol itu? Dan mengapa pelanggan-pelanggan yang datang semakin berubah menjadi aneh? Desi merasa kebingungan, tetapi ia tahu bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai, dan ia tidak bisa menghindar darinya. Desi mulai merasa tidak nyaman setiap kali ada orang yang datang ke salonnya. Pelanggan-pelanggan yang datang terlihat semakin berbeda dari biasanya, seperti ada yang mengubah mereka. Mereka tiba-tiba datang dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Ada yang berperilaku seperti robot, tidak bisa berbicara banyak, bahkan tidak mengucapkan terima kasih setelah selesai dipotong rambutnya. Desi merasa ketakutan semakin dalam setiap kali botol minyak rambut itu ada di meja kerjanya.
Pada suatu siang, Desi mendapat kabar dari tetangganya, Ibu Lilis, yang mengingatkan agar Desi berhati-hati. "Desi, kau jangan terlalu sering pakai minyak itu. Itu minyak yang dibawa orang tua itu. Bisa bahaya untukmu," kata Ibu Lilis dengan wajah cemas. Desi hanya diam mendengarnya. Ia memang sudah mulai merasakan hal-hal yang aneh, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang makin sulit. "Itu minyak, Ibu. Minyak biasa, kan?" jawab Desi sambil mencoba tersenyum, meski hatinya terasa resah. Namun, perasaan tidak enak itu semakin menguat. Suatu hari, saat ia sedang memotong rambut pelanggan, sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Seorang wanita muda, yang baru pertama kali datang, duduk di kursi salon dengan wajah sangat pucat. Tangan wanita itu gemetar saat Desi mulai memotong rambutnya. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap kosong ke depan. Desi merasa ketegangan itu semakin berat. Begitu ia mulai mengoleskan minyak rambut di rambut wanita itu, ia mendengar suara seperti bisikan halus di telinganya. Suara itu terdengar sangat jelas, meskipun sekelilingnya sunyi. Desi berhenti sejenak, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi, semakin lama, suara itu semakin keras, dan semakin jelas. "Jangan sentuh dia," bisik suara itu. Desi terkejut. Ia menoleh ke arah wanita itu, tetapi wanita itu hanya diam, seperti tidak mendengar apa-apa. Jantung Desi berdegup kencang. Ketika ia melanjutkan memotong rambut, wanita itu tiba-tiba menjerit keras, seakan ada yang mengganggu tubuhnya. Wajahnya yang pucat berubah menjadi sangat menakutkan, matanya melotot ke arah Desi, dan bibirnya terkatup rapat, seolah-olah ia mencoba menahan sesuatu. Desi bergegas mengangkat alat potong rambut dan mundur sedikit, bingung dan takut. "Ibu, kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun wanita itu tidak menjawab, ia hanya memandang Desi dengan tatapan yang sangat menakutkan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, wanita itu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari salon dengan langkah tergesa-gesa, seolah ia tidak ingin berada di tempat itu lebih lama. Desi berdiri terpaku di tempat, masih tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang salah dengan wanita itu? Kenapa ia tiba-tiba berteriak seperti itu? Perasaan khawatir terus menghantui Desi. Ia merasakan ada yang tidak beres dengan tempat ini. Ia mulai berpikir bahwa botol minyak rambut itu, pemberian kakek Tan, mungkin bukanlah hal yang seharusnya ia terima. Esoknya, Desi memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kakek Tan. Ia berjalan menuju rumah tetangganya, Ibu Rina, yang dikenal sebagai orang yang sering berbicara tentang hal-hal gaib dan cerita lama di kampung. Mungkin, Ibu Rina bisa memberi penjelasan tentang kakek Tan dan minyak rambut itu. "Bu Rina, aku harus tahu tentang kakek Tan," kata Desi setelah duduk di kursi dekat pintu rumah Ibu Rina. Ibu Rina menatap Desi dengan serius, dan wajahnya yang biasanya ramah berubah tegang. "Kakek Tan, dia sudah lama meninggalkan kampung ini. Tapi dulu, banyak yang bilang, dia adalah orang yang bisa membuat orang kaya dengan cara yang sangat mengerikan." Ibu Rina melanjutkan dengan suara pelan, "Dia punya ilmu hitam. Minyak itu, yang kamu terima, bukan minyak biasa. Itu minyak yang digunakan untuk memanggil roh-roh jahat. Roh-roh itu akan menguasai siapa saja yang menggunakan minyak tersebut, dan orang yang menggunakan akan menjadi bagian dari mereka." Desi merasa darahnya membeku. "Jadi, yang terjadi dengan para pelanggan itu karena minyak ini?" tanyanya dengan suara serak. Ibu Rina mengangguk pelan, wajahnya kini terlihat cemas. "Kakek Tan dulu punya banyak korban, Desi. Jangan sampai kau jadi yang berikutnya. Ada banyak cerita orang yang terperangkap dalam perjanjian seperti itu. Mereka tak pernah keluar hidup-hidup." Desi merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Selama ini ia hanya merasa aneh, tetapi sekarang ia tahu apa yang sedang terjadi. Minyak itu bukan hanya membuat salon kecilnya ramai, tetapi juga membawa kutukan yang sangat berat. Desi merasa terperangkap. Ia harus memilih,
bertahan atau menghancurkan botol minyak itu sebelum semuanya terlambat. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa semakin jauh dari jalan keluar. Desi tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikiran tentang minyak rambut dan kisah Ibu Rina terus mengganggu benaknya. Ada perasaan tidak enak yang semakin menghantuinya setiap malam. Semakin lama ia memikirkan kakek Tan dan minyak itu, semakin ia merasa bahwa ia telah terperangkap dalam sebuah permainan yang tak bisa ia menangkan. Sejak beberapa hari terakhir, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, dan itu semakin membuat Desi merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Pagi itu, Desi membuka pintu salon dengan rasa cemas. Sejak kedatangan kakek Tan dan minyaknya, banyak pelanggan yang datang dengan wajah kosong, dan seringkali mereka bertindak aneh. Tapi kali ini, ada yang lebih ganjil lagi. Seorang pria muda, sekitar usia 30-an, datang untuk potong rambut. Wajahnya tampak lelah dan pucat, dan tubuhnya gemetar saat ia melangkah masuk ke dalam rumah. "Selamat pagi, Pak." "Potong rambut?" tanya Desi dengan nada ceria, mencoba menyapa meskipun perasaan takut mulai menggerayangi hatinya. Pria itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Desi sedikit bingung, tetapi ia mencoba untuk tetap profesional. Ketika pria itu duduk di kursi, ia segera mulai menyiapkan peralatan untuk memotong rambut. Namun, begitu ia mulai menggerakkan gunting, pria itu mendesis pelan, seperti menahan rasa sakit. Desi terkejut. "Ada apa, Pak? Kenapa seperti itu?" tanya Desi, mencoba mencari tahu. Pria itu menoleh dengan tatapan kosong. "Rasanya ada yang merayap di kulit saya," jawabnya dengan suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Sesuatu yang gelap menggerogoti saya." Desi merasa ngeri mendengar jawabannya. Namun, ia berusaha untuk tidak panik dan terus memotong rambut pria itu. Namun, setiap kali ia menggerakkan gunting, pria itu kembali mengerang pelan, seperti menahan sakit yang sangat hebat. Desi merasa semakin bingung dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pria ini? Tak lama kemudian, saat Desi hampir selesai memotong rambut, ia mendengar suara ketukan keras dari arah belakang rumah. Awalnya ia mengira itu hanya suara dari luar, tetapi ketukan itu semakin keras dan cepat, seolah-olah ada yang sedang mencoba masuk. Desi menoleh, merasa ketakutan. Tapi tidak ada yang terlihat di luar rumah. Suasana menjadi semakin mencekam, dan saat ia kembali menoleh ke pria itu, wajah pria itu sudah berubah menjadi sangat menyeramkan. Matanya melotot keluar, dan bibirnya tersenyum lebar, tetapi senyum itu sangat tidak wajar, seperti senyum seseorang yang sedang kesakitan. Jangan lanjutkan." Pria itu tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Desi terkejut, dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Pria itu bangkit dari kursi dan berjalan tergoyang ke arah pintu. "Minyak itu, sudah terlambat untuk semuanya," teriak pria itu dengan suara parau. Desi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia ingin mengejar pria itu, tetapi tubuhnya terasa lemas. Tiba-tiba, pria itu terjatuh ke lantai, dan matanya terpejam. Desi menatap dengan ngeri, takut ia akan menyaksikan sesuatu yang lebih mengerikan. Namun, sebelum ia sempat mendekat, pria itu bangkit lagi, dengan wajah yang kini sangat pucat dan kosong. Ia membuka pintu dan keluar begitu saja, meninggalkan Desi yang masih terdiam. Pagi itu, Desi merasa dunia sekelilingnya mulai berubah. Kejadian yang baru saja ia alami adalah sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Semua perasaan cemas dan takut yang sudah ia rasakan semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang yang datang ke salonnya? Mengapa mereka begitu aneh setelah menggunakan minyak rambut itu? Apakah mereka sudah terinfeksi oleh sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa? Sore hari itu, Desi pergi ke sumur tua di belakang rumah untuk menenangkan pikirannya. Ia berdiri di sana, melihat ke dalam sumur yang gelap. Rasanya seperti ada yang menariknya untuk melihat lebih dalam, seolah sumur itu menyimpan rahasia yang sangat besar. Desi merasa sangat bingung. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kakek Tan dan minyak itu,
Tapi setiap kali ia berpikir untuk mencari tahu lebih dalam, ada rasa takut yang menghalangi langkahnya. Tiba-tiba, dari dalam sumur, terdengar suara gemericik air. Desi menatap sumur dengan rasa cemas. Suara itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Desi menelan ludahnya, dan tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat. Suara itu berhenti begitu saja, dan Desi pun merasa ketegangan di udara semakin menguat. Ia mulai merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Malam itu, Desi tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, bayangan pria yang terjatuh di salonnya terulang kembali dalam pikirannya. Pria itu, dengan wajah yang begitu menakutkan, dan kata-kata yang menggetarkan, minyak itu, sudah terlambat. Desi tak bisa mengabaikan perasaan cemas yang menyelimuti dirinya. Perasaan itu semakin kuat setiap kali ia melihat botol minyak rambut pemberian kakek Tan yang tergeletak di meja. Minyak itu, yang dulu ia anggap hanya sebagai minyak biasa, kini menjadi sumber dari semua teror yang ia alami. Pagi-pagi sekali, Desi memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Rina lagi. Ia merasa semakin terdesak untuk mendapatkan jawaban tentang kakek Tan dan minyak itu. Meskipun hati kecilnya sudah tahu bahwa ia mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang mudah, Desi tak punya pilihan lain. Ia merasa terperangkap, dan hanya Ibu Rina yang bisa memberinya sedikit petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Rina menerima kedatangan Desi dengan wajah yang serius, seperti sudah menunggu. Desi langsung membuka percakapan. "Bu, aku butuh penjelasan lebih lanjut tentang kakek Tan. Aku merasa semakin aneh sejak minyak itu masuk ke salonnya. Ada yang salah dengan orang-orang yang datang. Dan, ada yang terjadi dengan diriku juga." Ibu Rina menghela napas panjang, seolah-olah tahu betul apa yang akan terjadi. "Desi, kakek Tan bukan orang sembarangan. Dia seorang dukun pesugihan yang terkenal di kampung ini. Dulu, dia menawarkan kekayaan bagi siapa saja yang bersedia melakukan perjanjian dengannya. Minyak itu, yang kamu terima, adalah salah satu cara dia membuat orang terikat pada perjanjian itu." Desi duduk terpaku, menunggu penjelasan lebih lanjut. Ibu Rina melanjutkan, "Minyak itu bukan minyak biasa. Kakek Tan menggunakan darah dari orang yang dia korbankan untuk membuat minyak tersebut. Setiap tetesnya mengandung roh-roh yang telah terikat pada kekuatan jahat. Siapapun yang menggunakan minyak itu akan terpengaruh oleh roh-roh tersebut. Mereka akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, dan mereka menjadi bagian dari dunia gelap yang dipanggil oleh minyak itu." Desi merasa darahnya membeku mendengar penjelasan itu. Jadi, semua orang yang datang ke salonnya, mereka terpengaruh oleh roh-roh itu? Desi bertanya dengan suara gemetar. Ibu Rina mengangguk pelan. "Ya, mereka sudah terikat. Setiap kali mereka menggunakan minyak itu, mereka akan semakin dekat dengan dunia gaib, dan semakin kehilangan jati diri mereka. Itu sebabnya mereka mulai berubah, mata mereka kosong, mereka seperti tidak sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka." Desi terdiam, menelan kata-kata itu. Ia merasa seperti semua yang terjadi padanya selama ini adalah bagian dari permainan jahat yang tidak ia pahami. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di benaknya. "Kenapa kakek Tan memberikan minyak itu padaku?" tanyanya, hampir terisak. Ibu Rina menatap Desi dengan tatapan yang penuh pengertian. "Dia tahu kamu butuh uang, Desi. Dia tahu kamu ingin sukses dengan salonnya. Itu adalah godaan terbesar. Ketika kamu terdesak, kamu akan mudah tergoda untuk menerima tawaran seperti itu. Tapi, sekali kamu terikat, tidak ada jalan keluar." Desi merasa hatinya dihantui oleh kata-kata Ibu Rina. Perasaan takut mulai menyerangnya. "Tapi, apa yang bisa aku lakukan sekarang, Bu? Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin menjadi bagian dari itu." Ibu Rina terdiam sejenak, kemudian berkata dengan suara pelan, "Ada satu cara untuk menghancurkan ikatan itu, Desi. Kamu harus menghancurkan botol minyak itu. Tapi, itu tidak mudah. Kakek Tan akan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuatannya. Jika kamu melawan,
dia akan datang untuk menuntut balas. Desi menggigit bibirnya, berpikir keras. Ia merasa terperangkap, tetapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti menghadapi kakek Tan dan kekuatan gelap yang mengintainya. Hari itu, Desi pulang dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak. Ketika ia sampai di rumah, ia langsung menuju ruang tamu tempat salonnya berada. Botol minyak itu tergeletak di meja, mengundang kehadiran gelap yang semakin terasa. Desi memandangi botol itu dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan putus asa. Dengan tangan gemetar, Desi mengambil botol itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Botol itu adalah kunci dari semua yang terjadi, dan sekarang Desi hanya bisa berharap bahwa ia punya kekuatan untuk menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Desi menatap botol minyak itu dengan hati yang berdebar. Tangannya masih gemetar, tapi ia tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Ibu Rina sudah memberinya petunjuk yang jelas. Untuk menghancurkan ikatan yang mengikatnya pada kakek Tan dan kekuatan jahat itu, ia harus menghancurkan botol minyak itu. Tapi bagaimana caranya? Apakah ia cukup kuat untuk melawan kakek Tan dan segala kekuatan gelap yang sudah terikat pada dirinya? Sore itu, Desi duduk di ruang tamu sambil memandang botol itu. Ia sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dirinya terjerat lebih lama dalam permainan jahat ini. Ia harus bertindak, bahkan jika itu berarti harus menghadapi bahaya. Namun, saat ia mencoba untuk memecahkan botol itu dengan tangan kosong, sebuah kekuatan aneh muncul. Botol itu seolah menolak untuk dihancurkan. Setiap kali Desi berusaha memecahkannya, seolah ada sesuatu yang menahan tangannya, membuatnya merasa sangat lemah. Rasa takut mulai kembali menguasai dirinya, tetapi ia menggigit bibirnya, berusaha menahan kegentarannya. Ini semua hanya permainan, Desi. Kau harus kuat, pikirnya dalam hati. Ia memutuskan untuk mencari cara lain. Desi kemudian berlari ke dapur, mencari alat yang bisa membantunya menghancurkan botol itu. Ia mengambil pisau dapur yang tajam dan kembali ke ruang tamu. Dengan napas yang tersengal, ia kembali mencoba menghancurkan botol itu dengan pisau. Kali ini, botol itu pecah, tetapi dengan cara yang sangat aneh. Botol itu seolah meledak ke dalam, dan tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi oleh asap hitam pekat yang membuat Desi tersedak. Ia mundur, terbatuk, mencoba menghindari asap itu. Dalam kepanikan, ia terjatuh ke lantai dan merasa seolah seluruh tubuhnya ditarik ke dalam ruang gelap yang menakutkan. Ia berusaha bangkit, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Suara aneh terdengar dari dalam dirinya, seolah ada bisikan yang tidak bisa ia pahami. Desi, tidak ada yang bisa melawan kami. Suara itu terdengar dalam pikirannya, membuat tubuhnya kaku. Kau sudah terikat. Tidak ada jalan keluar. Desi merasa panik, tubuhnya lemas, tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Tidak, serunya dengan lantang, mencoba menepis bisikan itu. Aku akan melawan. Dengan tubuh yang masih gemetar, Desi memaksa dirinya untuk berdiri. Ia mencari jalan keluar dari ruang yang terasa semakin sempit ini. Asap hitam itu semakin menebal, dan suara-suara aneh semakin banyak yang terdengar di sekitarnya. Tapi ia tahu, ia harus bertahan. Ia harus terus melawan. Saat ia melangkah menuju pintu, tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Dinding-dinding salon yang dulu familiar, yang pernah ia anggap rumahnya, kini berubah menjadi gelap dan penuh bayangan yang bergerak-gerak. Desi merasakan perasaan asing yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang mencoba mengendalikan tubuhnya, mengendalikan pikirannya. Tapi ia menggenggam erat kedua tangannya, berusaha keras untuk tidak terpengaruh. Jangan biarkan mereka menguasaimu, Desi, suara Ibu Rina terngiang di telinganya. Kekuatanmu lebih besar dari itu. Jangan pernah menyerah. Desi mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan seluruh keberaniannya.
Ia mengingat kembali kata-kata Ibu Rina tentang bagaimana cara menghancurkan ikatan itu. Ternyata, kakek Tan tidak hanya memberi minyak itu, tetapi juga sebuah kutukan yang akan terus menghantui siapa saja yang menggunakannya. Kekuatan itu ada di dalam dirinya, dan Desi harus bisa mengeluarkan kekuatan itu. Dengan sekuat tenaga, Desi mulai berteriak. Suaranya menggema di seluruh ruangan, seakan berusaha melawan segala kekuatan yang ingin menguasainya. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainanmu, kakek Tan. Aku tidak akan terikat pada kutukan ini. Sekejap, seluruh ruangan itu berubah lagi. Asap hitam yang menyelimuti ruangan mulai menghilang. Desi merasakan tubuhnya kembali normal, dan semua suara aneh itu berhenti. Namun, ia tahu bahwa ini baru awal dari pertempuran yang lebih besar. Desi masih merasa terikat oleh kekuatan yang tidak tampak itu, dan ia tahu bahwa kakek Tan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi, untuk pertama kalinya, Desi merasakan keberanian yang lebih kuat daripada rasa takut. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan kakek Tan dan menghancurkan ikatan itu, ia harus lebih dari sekadar bertahan. Ia harus melawan dengan seluruh kekuatannya. Desi memandangi ruangan yang kembali sunyi dan merenung sejenak. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang, dan ancaman dari kakek Tan belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, Desi tidak akan menyerah. Ia akan terus melawan, sampai teror ini berakhir. Hari itu, Desi merasa ada yang tidak beres sejak pagi. Ia terbangun dengan perasaan cemas yang mengganggu. Seperti ada sesuatu yang besar sedang menunggunya. Ia menatap sekeliling ruangan, mencari tanda-tanda ketenangan, namun yang ia dapatkan malah semakin banyak kejanggalan. Suasana salon yang dulunya nyaman kini terasa sangat menekan. Angin yang masuk melalui jendela seolah membawa aroma aneh yang sangat familiar. Aroma minyak rambut yang tidak pernah hilang. Desi berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, setelah pertemuannya dengan Ibu Rina, bahwa kakek Tan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Hanya saja, ia tidak tahu bahwa teror yang akan datang ini akan jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan salonnya. Desi terkejut, dan dengan perlahan ia mendekati pintu. Suasana sekelilingnya semakin mencekam. Ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seolah mengingatkan bahwa apa yang ada di luar sana bukanlah sesuatu yang bisa ia hindari. Dengan hati berdebar, Desi membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri kakek Tan. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam menatap Desi dengan penuh amarah. Tanpa berkata apa-apa, kakek Tan melangkah masuk, membuat Desi mundur sedikit. Ada rasa takut yang begitu kuat menyelimuti dirinya, namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Kau pikir, bisa melarikan diri dari kutukan ini? Suara kakek Tan terdengar berat dan dalam. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan yang telah aku ikatkan padamu, Desi. Desi merasa tubuhnya kaku, seolah terikat oleh tatapan kakek Tan. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku, katanya, suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia inginkan. Tapi dalam hatinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Kakek Tan tertawa kecil, suara tertawanya penuh kekejaman. Kau benar-benar bodoh. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan yang sudah lama aku pelihara. Semua yang kau lakukan, semua usaha untuk menghancurkan minyak itu, hanya memperlambat kehancuranmu. Tiba-tiba, Desi merasakan tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin yang menyusup ke dalam setiap pori-porinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan, menahan dirinya dari setiap gerakan. Seperti ada tangan yang tidak tampak, memegangnya erat, membuatnya semakin lemah. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa tak bisa bernapas dengan baik. Apa yang kau lakukan? Desi berusaha berkata, namun suaranya tercekat. Kakek Tan hanya tersenyum lebar, senyum yang mengerikan. Ini adalah waktumu, Desi. Waktumu untuk membayar semua yang telah kau terima, jawab kakek Tan, suaranya penuh dengan kebanggaan.
Desi merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang menariknya masuk ke dalam kegelapan. Semuanya menjadi semakin gelap, dan rasa takut itu semakin mencekam. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah-langkah berat yang terdengar dari belakang. Desi berbalik, dan melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Di belakangnya, berdiri sosok-sosok bayangan yang terlihat seperti manusia, namun wajah mereka kosong dan tidak memiliki mata. Mereka hanya bergerak perlahan, mendekatkan diri kepada Desi, seolah ingin mengambilnya. Desi berusaha melangkah mundur, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terikat pada tempatnya. Siapa mereka? Apa yang kau lakukan pada mereka? Desi hampir berteriak, tetapi suaranya terdengar sangat kecil, seperti terhalang oleh sesuatu yang tak tampak. Kakek Tan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka adalah korban dari perjanjian yang sama seperti yang kau buat. Mereka adalah roh-roh yang terjebak dalam ikatan yang aku buat. Dan sekarang, kau akan menjadi bagian dari mereka. Desi merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa kakek Tan tidak hanya mengikat orang-orang dengan minyak itu, tapi juga mengikat jiwa mereka untuk selamanya. Ia harus segera melakukan sesuatu, atau ia akan menjadi seperti mereka, terjebak dalam dunia yang gelap dan tak bisa keluar. Tapi tiba-tiba, Desi merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, dari tempat yang lebih dalam daripada rasa takutnya. Ia merasa ada sesuatu yang membakar di dalam hatinya, memberi cahaya dalam kegelapan yang pekat ini. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan dan berteriak, "Aku tidak akan jadi bagian dari ini. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Kakek Tan hanya tertawa. "Cobalah, Desi. Kau sudah terjebak, dan tidak ada yang bisa mengubahnya." Namun, di saat yang sama, botol minyak itu yang tergeletak di meja tampak bergetar. Desi merasa ada yang berubah di dalam dirinya. Kekuatan itu mulai mengalir, dan meskipun tubuhnya lemah, ia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar untuk melawan kakek Tan dan roh-roh jahat yang berusaha menguasainya. Desi tahu ini adalah titik balik. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan apakah ia bisa mengalahkan teror ini, atau justru menjadi bagian dari kegelapan yang tak bisa dilawan. Desi menggenggam erat botol minyak yang tergeletak di meja, perasaan takutnya bercampur aduk dengan rasa marah yang mendalam. Ia tahu ini adalah momen penentu. Kakek Tan berdiri di depan, dengan wajah yang tetap tenang, meskipun suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Sosok-sosok bayangan yang sebelumnya berdiri di belakang Desi, kini semakin mendekat, bergerak perlahan seperti roh-roh yang terperangkap dalam waktu. Desi bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan jahat yang menguasai kakek Tan dan roh-roh yang ada di sekitarnya. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat di dalam dirinya. Sebuah rasa yang membara, lebih kuat dari rasa takut yang selama ini menguasainya. "Kakek Tan, aku tidak takut padamu." Desi berteriak dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun tubuhnya masih terasa lemas dan gemetar. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku. Aku akan menghancurkan kutukan ini." Kakek Tan hanya tersenyum dingin, matanya tajam menatap Desi. "Kau pikir, dengan menghancurkan botol itu, semuanya akan berakhir? Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Desi. Kekuatanku lebih besar dari apa yang bisa kau bayangkan." Desi bisa merasakan hawa dingin semakin mencekam. Bayangan-bayangan itu kini semakin dekat, seperti berusaha menyerangnya. Namun, sesuatu dalam dirinya membuat Desi tetap bertahan. Ia mengingat kembali semua yang telah ia alami, bagaimana ia terjebak dalam kutukan itu, bagaimana ia hampir kehilangan diri. Namun ia masih memiliki sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, keinginannya untuk bebas. Ia menatap botol minyak yang masih dipegangnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan yang mengalir dari benda itu. Kekuatan itu bukanlah kekuatan jahat yang kakek Tan miliki, tetapi kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Botol itu bukan hanya simbol dari kutukan, tetapi juga simbol dari kebebasan yang bisa ia raih. Jika ia bisa menghancurkannya, maka ia bisa menghancurkan kekuatan yang mengikatnya.
Desi mengangkat botol itu tinggi-tinggi, menghadap Kakek Tan. "Kau salah, Kakek Tan. Aku lebih kuat dari ini," serunya dengan penuh keberanian. Dalam sekejap, Desi melemparkan botol itu ke lantai. Kaca botol pecah berkeping-keping, dan minyak yang ada di dalamnya tumpah ke tanah. Seiring dengan suara pecahan itu, Desi merasakan gelombang energi yang sangat kuat menyerangnya, menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah ada sebuah kekuatan besar yang keluar dari dalam dirinya, mencoba melepaskan dirinya dari belenggu kutukan yang telah mengikatnya. Kakek Tan terkejut, namun senyum masih belum hilang dari wajahnya. "Kau pikir itu akan mengalahkanku?" ujarnya sambil melangkah maju, semakin mendekat ke arah Desi. Desi bisa merasakan kekuatan Kakek Tan semakin mendekat, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Tidak ada jalan mundur. Semua yang ia miliki adalah keberaniannya dan tekad untuk mengakhiri semua ini. Saat Kakek Tan melangkah ke arahnya, Desi mengangkat tangannya dan berteriak keras, "Aku tidak akan menyerah." Dan tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Energi itu, yang telah ia simpan dalam dirinya, mengalir keluar dengan kekuatan yang tak terbendung. Seluruh ruangan itu berubah seketika. Bayangan-bayangan yang dulu menyeramkan itu mulai memudar, seiring dengan semakin kuatnya cahaya yang terpancar dari tubuh Desi. Kakek Tan terhenti sejenak, wajahnya mulai menunjukkan rasa terkejut yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia tahu bahwa kekuatan Desi semakin besar. "Tidak, ini tidak mungkin," Kakek Tan berteriak dengan nada panik, mulai mundur sedikit. Desi merasa energi itu semakin membesarkan dirinya. Ia bisa merasakan adanya perlawanan, namun kali ini, ia tahu ia lebih kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. "Aku bebas," Desi berseru, dan dengan satu gerakan, ia mengangkat tangannya tinggi. Kekuatan itu meledak dengan dahsyat, memancar keluar dari tubuh Desi dan meluncur langsung ke arah Kakek Tan. Sebuah gelombang cahaya menyelimuti seluruh ruangan, dan dalam sekejap, Kakek Tan terhantam oleh cahaya tersebut, jatuh tersungkur ke lantai. Suasana menjadi sunyi. Desi terengah-engah, tubuhnya lemas, namun ia merasa seperti bebannya yang berat selama ini akhirnya terangkat. Ia mengamati Kakek Tan yang terbaring tak bergerak di lantai, wajahnya tampak berubah. Perlahan, tubuh Kakek Tan mulai menghilang, seolah-olah lenyap di telan cahaya yang Desi lepaskan. Desi berdiri di tengah-tengah ruangan yang hening, nafasnya masih terengah-engah. Meskipun tubuhnya lelah, ada perasaan lega yang luar biasa. Semua ketakutan, semua ancaman, akhirnya hancur. Ia berhasil mengalahkan Kakek Tan dan kutukan yang telah mengikatnya. Namun, meskipun teror ini telah berakhir, Desi tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia telah menang, tetapi ada banyak hal yang harus ia hadapi. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Desi berdiri mematung di tengah ruangan yang hening, tubuhnya gemetar setelah pertempuran batin yang panjang. Kakek Tan, sosok yang selama ini menghantui hidupnya, kini tergeletak tak bergerak di lantai. Cahaya yang dipancarkannya semakin memudar, dan suasana seketika berubah menjadi tenang. Keheningan yang memenuhi ruangan itu seolah memberikan desahan lega yang begitu dalam, seolah-olah dunia ini kembali dalam kendali dirinya. Desi merasakan tubuhnya yang lelah, namun ada perasaan lega yang mendalam. Semua rasa takut, cemas, dan ketakutan yang telah menghantuinya selama ini terasa hilang begitu saja. Dia berpikir, mungkin, semua ini akhirnya berakhir. Mungkin, kutukan yang telah mengikat hidupnya selama ini kini benar-benar hancur. Namun, saat ia melangkah mendekat ke tubuh Kakek Tan, tiba-tiba ia merasa sesuatu yang ganjil. Ada yang tidak beres. Kakek Tan masih tergeletak di lantai, tapi ada sesuatu di udara yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Suasana yang tadinya terasa begitu damai, tiba-tiba berubah menjadi mencekam lagi. Desi mengerutkan kening, merasa ada yang salah dengan apa yang baru saja terjadi. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan berjalan menuju pintu keluar, berharap bahwa ketenangan ini akan bertahan. Namun, begitu tangannya menyentuh pegangan pintu,
ia mendengar suara lirih yang datang dari belakang. "Desi." Suara itu terdengar begitu familiar. Ia menoleh cepat, dan seketika matanya terbelalak. Kakek Tan yang seharusnya sudah hilang, kini berdiri lagi di hadapannya, namun kali ini wajahnya tampak lebih aneh, lebih menyeramkan. Ada senyum penuh kebencian yang terbentuk di bibirnya, dan mata kakek Tan, yang dulu tampak kosong, kini dipenuhi dengan kilatan tajam yang tak bisa dipahami. Seperti ada sesuatu yang jahat menguasai tubuhnya. Desi terhenti di tempatnya, tubuhnya membeku. Tidak bisa dipungkiri, rasa takut kembali merayapi dirinya. "Kau masih hidup?" Desi berusaha berkata, suaranya tercekat. "Tapi, aku sudah mengalahkanmu. Aku menghancurkan minyak itu." Kakek Tan tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat mengerikan. "Kau memang berhasil menghancurkan botolnya, Desi. Tapi kau tidak tahu bahwa aku tidak membutuhkan benda itu untuk hidup. Minyak itu hanya simbol, Desi. Yang sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang terikat padaku." Desi merasakan seluruh darahnya mengalir ke kepala. "Jadi, selama ini, aku tidak membebaskan diriku," matanya mulai berair. "Aku masih terperangkap dalam kutukan ini?" Kakek Tan mengangguk pelan, senyum lebar terus mengembang di wajahnya. "Betul sekali, Desi. Semua yang kau lakukan, semua yang kau percayai, hanya permainan belaka. Kutukan ini tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan dengan kekuatan yang kau punya, kau masih terperangkap dalam perjanjian yang telah lama aku buat. Ini bukan sekadar minyak, Desi. Ini adalah bagian dari jiwaku yang telah terikat padamu." Desi merasakan tubuhnya terhuyung, seolah-olah dunianya terbalik. Perasaan lega yang tadi ia rasakan mulai berubah menjadi kekosongan yang menyesakkan. Semua yang telah ia harapkan, bahwa pertempuran ini berakhir, ternyata hanya hayalan belaka. Ia masih terjebak dalam permainan ini, dan kakek Tan masih mengendalikannya. "Tidak," desis Desi, hampir tak percaya. "Aku tidak akan menyerah. Aku sudah melawan, aku sudah berjuang." Kakek Tan melangkah mendekat dengan senyum yang semakin lebar, wajahnya semakin mengerikan. "Kau memang sudah berjuang, Desi. Tapi perjuanganmu itu hanya membuatku semakin kuat. Setiap usaha yang kau lakukan justru memberiku lebih banyak kekuatan. Kau tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang?" Desi mundur satu langkah, namun kakek Tan terus mendekat. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. "Sekarang, kau sudah menjadi bagian dari kutukan ini selamanya," jawab kakek Tan dengan suara yang semakin dalam. "Kau tidak akan pernah bisa pergi, Desi. Selama aku masih ada, kau akan selalu terikat padaku. Tidak ada pelarian." Desi merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah ada kekuatan yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tak ada kekuatan yang bisa ia kerahkan lagi. Seluruh dunia seolah gelap, dan ia merasa terjebak sekali lagi dalam pusaran yang tak bisa ia hindari. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, sesuatu dalam dirinya berteriak keras. Sebuah suara yang sangat kecil, tetapi sangat jelas. "Aku tidak akan menyerah. Tidak sekarang." Desi menggenggam erat tangan, berusaha untuk tetap berdiri, meskipun rasanya tidak ada yang tersisa. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Apa yang baru saja terjadi mungkin hanya bagian dari permainan kakek Tan, tetapi Desi merasa ada satu harapan kecil yang masih tersisa. Ia tidak akan berhenti berjuang. Saat itu, semua tiba-tiba terhenti. Desi merasakan ada perubahan yang sangat cepat, seperti ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, mengisi dirinya dengan kekuatan yang tak terduga. Ada perasaan baru yang menguatkan tekadnya. "Aku akan temukan jalan keluar," bisiknya, seolah memberitahu dirinya sendiri. Namun, apakah itu cukup untuk mengakhiri kutukan ini? Ataukah Desi hanya sedang menipu dirinya sendiri dengan harapan kosong? Desi berdiri di tengah kegelapan, gemetar dan penuh kebingungan. Kakek Tan masih ada di hadapannya, wajahnya berubah semakin menyeramkan, seolah tidak pernah hilang meski telah dihancurkan.
Perasaan putus asa dan ketakutan menggulung di dadanya, namun ada satu hal yang sangat ia yakini, ia tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat lembut namun penuh kekuatan terdengar di dalam pikirannya. "Kau sudah cukup kuat, Desi. Ini waktunya untuk bangkit." Suara itu datang dari dalam dirinya, seolah berasal dari kedalaman jiwa. Desi menutup matanya sejenak, berusaha untuk fokus. Ada sesuatu yang mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, sebuah energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya seperti kekuatan yang menyatu dengan dirinya, lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Kakek Tan menatapnya dengan tajam, namun ada sedikit keraguan yang muncul di matanya. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya terkesan bingung. "Kau pikir dengan apa yang ada di dalam dirimu, kau bisa mengalahkanku?" Desi membuka matanya, dan kali ini, ia tidak lagi melihat kakek Tan dengan rasa takut. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kedamaian yang mengalir dalam dirinya, sebuah ketenangan yang luar biasa. "Aku sudah tahu apa yang terjadi, kakek Tan," jawabnya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Selama ini, aku terjebak dalam permainanmu. Tapi aku tahu sekarang, bahwa kunci dari semua ini ada pada diriku sendiri." Kakek Tan terkesiap. "Apa maksudmu?" Desi mengangkat tangannya, dan kali ini bukan cahaya yang muncul, melainkan kegelapan yang pekat. Kegelapan itu seperti melingkupi seluruh ruangan, namun tidak menakutkan. Justru, ada perasaan damai di dalamnya, sebuah keheningan yang luar biasa. "Aku sudah sadar, kakek Tan. Aku bukan hanya korban dari kutukanmu, aku adalah bagian dari kekuatan yang sama. Selama ini, aku telah menjadi penerusmu, tanpa aku sadari." Kakek Tan mundur sedikit, tampaknya semakin bingung dan takut. Kau tidak mungkin." Desi tertawa pelan. "Itu adalah hal yang paling kau salahkan. Selama ini kau pikir kau yang mengendalikan semuanya, padahal aku sudah menjadi bagian dari kutukan ini sejak awal. Aku adalah pengikutmu yang paling setia, tanpa aku sadari. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua yang aku jalani, termasuk salon ini, hanyalah sebuah bagian dari takdirmu." Tiba-tiba, Desi merasakan tubuhnya mulai mengeluarkan energi yang sangat kuat. Tubuhnya memancarkan cahaya gelap yang tidak pernah ia ketahui ada di dalam dirinya. Energi itu bukanlah kekuatan jahat, tetapi kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang datang dari dirinya sendiri, dari setiap perjuangan yang telah ia lakukan. Apa yang sedang terjadi? Kakek Tan hampir tidak bisa berbicara, wajahnya semakin pucat, sementara tubuh Desi semakin bersinar dengan kekuatan yang memancar keluar. Kemudian, sebuah cahaya yang sangat terang memancar dari tubuh Desi, membungkus seluruh ruangan. Kakek Tan terpekik, tubuhnya terlempar mundur, dan tiba-tiba semua suara menghilang. Kegelapan itu menghilang, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Desi berdiri tegak, matanya penuh dengan keteguhan. Namun, saat cahaya itu mereda, Desi merasa ada yang aneh. Dia menoleh ke sekelilingnya. Ruang tamu yang sebelumnya suram dan penuh bayangan kini terlihat biasa saja, seperti ruang tamu biasa yang tidak ada yang aneh. Meja potong rambut, kursi-kursi yang ada di sekitar, bahkan sumur tua yang berdiri di luar, semua terlihat begitu biasa. Desi merasakan hatinya berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang tak beres. Ia melangkah perlahan menuju cermin di dinding, tempat ia biasa melihat dirinya sendiri. Ketika ia menatap cermin itu, ia merasa seolah ada yang salah, tetapi ia tidak tahu apa. Tubuhnya terlihat berbeda. Wajahnya, meskipun tampak seperti dirinya, memiliki ekspresi yang jauh lebih kosong, lebih dingin. Lalu, Desi melihat sesuatu yang mengejutkan. Di belakang dirinya, terlihat sebuah sosok yang familiar. Kakek Tan berdiri di sana, tersenyum dengan penuh kebencian. Namun, bukan hanya itu. Sosok kakek Tan itu kini menatap dirinya dengan senyum yang penuh kemenangan. "Desi, kau sudah menjadi milikku sejak awal," suara kakek Tan terdengar dalam cermin, menggetarkan tubuh Desi. "Kau pikir kau telah bebas? Tidak, Desi.
Kau hanya menggantikan posisiku. Sekarang, kau yang mengendalikan salon ini, kau yang akan terus-menerus menjerat orang-orang, dan aku hanya akan ada di dalam dirimu, di setiap langkahmu. Desi terdiam, kebingungannya semakin dalam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sosok di belakangnya, yang kini menjadi dirinya, tertawa pelan, penuh kemenangan. Ternyata, pertempuran yang ia lakukan bukanlah untuk membebaskan dirinya. Justru, ia baru saja menjadi penerus dari kutukan itu. Selama ini, ia bukanlah korban. Ia adalah pewarisnya. Kakek Tan menghilang dalam cermin, meninggalkan Desi yang kini terperangkap dalam takdir yang tak pernah ia duga. Ia menang. Namun, dalam kemenangannya, ia justru terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar, lebih jahat, yang tak pernah ia sangka. Kini, Desi adalah pemilik baru dari kutukan itu, dan semua orang yang datang ke salonnya, akan menjadi bagian dari takdir yang sama. Tamat.